Shalom Jemaat Gereja BES, selamat bergabung dalam kebaktian Gereja Blessing in the Spirit. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita sama-sama mau melihat profil dari Gereja BES. Gereja Blessing in the Spirit atau disingkat BES didirikan pada tahun 2006 di Singapura dan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Fengki Maukar. Gereja BES sendiri memiliki arti yaitu berkat kerohanian. Hingga saat ini, Gereja BES sudah memiliki 59 cabang di beberapa negara, antara lain Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Gembala Senior, yaitu banyak jemaat Tuhan membangun gereja dengan mewah dan megah, namun dalamnya keropos. Yang artinya, banyak jemaat Tuhan yang membangun visi gereja dan melakukan kewajiban agamawi, namun karakter dan mentalnya tidak sesuai dengan karakter Kristus, yaitu hatinya dipenuhi dengan dendam, keserakahan, benci, kekhawatiran, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja BES yaitu menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dan membawa jiwa kepada Tuhan dan yang terutama kepada ajaran Yesus. Program Gereja BES diantaranya ialah: pertama, misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau pedalaman di Indonesia dengan memberikan bantuan, motivasi, dan cara pandang tentang hidup, menumbuhkan keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan. Kedua, Ladies Devotion, berasal dari kata lady yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion berasal dari kata devotee yang berarti setia sayang mati. Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Ketiga, Yes, yaitu Young People Evangelism Special Services, merupakan bagian dari regenerasi Gereja BES yang menjalankan visi Tuhan, di mana akan ada ratusan, bahkan ribuan anak muda yang menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Keempat, yaitu STT Adiwacana. Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri, yaitu dengan nama STT Adiwacana. Ada 3 program yang ditawarkan. Yang pertama, Sarjana S1 Teologi, yang kedua, Sarjana S1 PAK, dan yang ketiga, Pendidikan Agama Kristen. Gereja BES mempunyai 5 pilar utama, diantaranya Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan atau Regenerasi, dan Diakonia. Mega Project Karakter Kristus merupakan ajaran dari Gereja BES, di mana melalui ajaran ini, gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika jemaat, sehingga sesuai dengan karakter Kristus. Sesaat lagi, kita akan mengikuti kebaktian Gereja BES. Mari, siapkan hati dan pikiran untuk kita bisa tetap kudus di dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Shalom. Berapa banyak kita yang rindu akan lawatan Tuhan pagi hari ini. Lambaikan tanganmu, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari bersama tundukkan kepala, satu hati kita berdoa. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas setiap penyertaan yang Tuhan adakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, segenap umat-Mu ada di tempat ini. Kami menyiapkan hati kami menyiapkan hidup kami untuk menaikkan segala pujian dan sembah kami Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menyertai ibadah yang akan kami lakukan ini, Engkau yang akan memberkati dari awal hingga pada akhirnya. Kami siap menyenangkan hati-Mu dengan segala pujian dan sembah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuliakan nama Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang berkuasa. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Bahwa kami rindu untuk selalu bersekutu dengan-Mu. Kami butuh kasih setia-Mu Tuhan. Kami selalu perlukan anugerah-Mu. Thank you Lord Jesus. This is our voice to you Lord. I sing praises
Praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Bersama kita nyatakan pujian kita. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, yes Lord Jesus. For your name is great, you are greatly and worthy to be praised. We rise a hand to you, Lord. This is our voice. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Mari bersama kita bangkit berdiri, tetap kita nyatakan I sing praises to your. Muliakan Tuhan dengan pujianmu. Haleluya. Our praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your. Semua jemaat Tuhan, oh Lord. Our praises to you, Lord Jesus. For your name is great and greatly to be praised. Satu kali lagi kita mau nyatakan bagi nama Tuhan. Semuanya, I sing praises to you. Semua jemaat Tuhan, angkat tanganmu katakan haleluya. Praises, praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to you, Lord. Hallelujah. For your name is great and greatly to be. Biarlah saksofon memuji Tuhan. Kita bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Inilah pujian dan sembah kami bagi namamu Tuhan. Biarlah Engkau diagungkan. Hanya namamu saja yang dimuliakan di atas segalanya. Haleluya. Inilah pernyataan iman kami Tuhan. You are present. I sing praises, I sing praises to your name. Praises to your name. Oh
Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We praise you. Kami rindu untuk selalu bernyanyi memuliakan Engkau, Yesus. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami boleh ada di tempat ini. Bangkitkan setiap kami Tuhan, biar roh kami diperbarui. Dan hati kami boleh menjadi taat kami dan fokus kepada Tuhan kembali. Supaya apa yang Tuhan telah percayakan kepada kami, firman-Mu yang ada di dalam diri kami, yang telah Kau berikan kepada kami, boleh menerangi hati pikiran kami. Sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan rencana Allah, bukan kehendak kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan supaya ada kekuatan yang baru kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Supaya mereka mampu Tuhan untuk meneruskan perjalanan hidup mereka dengan iman mereka untuk mencapai apa yang Tuhan sudah tentukan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap yang sakit, yang punya masalah, yang punya persoalan tantangan, diberikan kekuatan kemenangan. Dan yang Tuhan sakit juga disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Iman dan perjalanan hidup. Kerap kali perjalanan hidup kita ini saudara, tanpa kita sadari itu juga ditentukan oleh iman kita. Ketika iman kita merosot, mungkin harta kita belum merosot, tetapi sesungguhnya itu tanda-tanda kemerosotan sudah ada. Kalau iman kita sudah tidak bertumbuh, saudara, maka persoalan itu menjadi besar dan perjalanan hidup kita menjadi sulit karena yang kita kerjakan adalah dengan semua ketakutan, kekuatan diri sendiri, paksaan, saudara. Bukan lagi sesuatu yang kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu penting sekali untuk membangun iman. Dan kalau saudara melihat beberapa orang bagaimana hidup mereka itu memang saudara sudah dipakai Tuhan karena ada iman di dalamnya. Dan kita sebagai orang yang percaya, tentunya kita punya iman. Tapi berapa bobot iman kita, saudara? Dan apakah iman kita ini tetap stabil atau goyah? Mungkin kita diberkati, saudara, seharusnya kita maju. Tapi menjadi goyah karena sibuk, lupa, tidak fokus kepada Tuhan. Karena iman itu muncul kalau dia itu, saudara, dekat kepada Tuhan. Dan mendengarkan firman Allah terus menerus. Sehingga dikatakan Maria itu adalah melakukan yang terbaik. Yang terbaik, kenapa? Dia memberikan hidupnya, hatinya untuk firman Allah. Sehingga kalau kita melihat sampai Tuhan datang membangkitkan Lazarus yang mati 4 hari, saudara. Kalau tidak ada iman yang luar biasa, mana mungkin Tuhan akan membangkitkan Lazarus seperti itu. Karena terus Maria itu mendekatkan diri, mencari firman, saudara. Mendengarkan walaupun ada masalah yang besar, imannya tetap tidak goyah. Dan imannya itulah yang kemudian saudara dihargai oleh Tuhan. Saudara kalau melihat tidak mungkin orang mati 4 hari mau dibangkitkan. Tetapi nyatanya dibangkitkan oleh Tuhan. Karena siapa? Karena dia adalah saudara daripada Maria. Seandainya dia bukan saudara Maria, Tuhan pasti melihat juga imannya. Dan hari ini juga Tuhan ingin melihat iman kita. Karena iman itu menentukan perjalanan hidup kita. Tidak bisa dipungkiri. Kita lihat dulu firman Tuhan. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 14.
Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 14. Dalam perjalanannya Yesus ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Maka tinggal berdiri agak jauh. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Perjalanan iman mereka, poin pertama saudara, menentukan nasib mereka. 10 orang ini, 10 orang kusta yang di zaman dulu tidak mungkin disembuhkan. Dan itu dianggap suatu kutuk. Dan harus diasingkan di satu daerah yang memang khusus untuk orang kusta. Dan tidak boleh dia pergi keluar dari daerah itu. Kalau sampai dia sembuh, dia harus datang dulu ke imam untuk dicek sembuh enggak. Kalau sembuh dikasih sertifikat atau surat, boleh bergaul dengan masyarakat. Dan kalau tidak bisa. Sampai kemudian kalau kita melihat pada abad-abad selanjutnya, banyak para hamba Tuhan, saudara pastor-pastor yang melayani orang kusta, kena kusta dan mati juga. Namun saudara melihat seperti ini, 10 orang ini datang kepada Tuhan walaupun tidak langsung datang ke depan. Ada batasnya. Sehingga mereka berseru, Guru, Guru. Mungkin Yesus jalannya di sebelah sana, mereka batasnya sampai di sini. Mungkin jaraknya masih ada 100 meter lebih. Mereka berteriak-teriak, saudara. Dan apa yang terjadi? Yesus tahu. Dan Yesus, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Sementara masih kusta. Saudara, kan mestinya kalau suruh saya, mesti sembuh dulu dong. Supaya saya jangan ada masalah nanti di sana. Kalau suruh saya melayani, berkati dulu dong saya. Kalau sendiri tolonglah saya dulu, saudara, itu pemikiran manusia. Tetapi iman itu mendahului daripada berkat. Gak ada berkat mendahului dari iman itu. Makanya kalau saudara menanti perjalanan hidup saudara untuk mendapatkan berkat, baru iman muncul. Diberkati dulu, ditolong, baru melakukan sesuatu. Berarti saudara sudah kehilangan iman itu sendiri. Justru saudara kita melihat ini, 10 orang kusta ini bukan orang yang hebat. Bukan murid Yesus. Tetapi dia berani melangkah dengan imannya. Disuruh pergi saudara untuk menghadap imam. Itu hukumannya berat. Tapi mereka jalan saudara. Sementara mereka berjalan, bukan sebelum berjalan sembuh, belum. Berarti mereka keluar dari daerahnya. Mereka punya tekad yang luar biasa. Mereka punya iman, saudara. Walaupun mereka tidak mendengar ajaran Yesus seperti kita. Tetapi mereka punya iman dan punya tindakan iman. Kita punya firman dari Tuhan. Tindakan iman kita itu terlalu, saudara, diperhitungkan kita sendiri. Seharusnya iman itu tidak tergantung dengan cara berpikir kita. Iman itu tergantung dari firman Allah. Dan roh Tuhan yang menggerakkan kita. Bukan dengan pikiran kita, saudara. Karena iman sama pikiran itu bisa bertentangan. Karena apa yang dilakukan dari iman itu, saudara, itu adalah hal-hal yang tidak mungkin bisa dipikirkan manusia. Sehingga kalau kita terus memakai pikiran untuk mengotak-atik iman, berarti pikiran kita di atas iman, berarti itu bukan iman. Itu pengetahuan kita tentang iman. Pengetahuan tentang iman dengan iman itu berbeda. Banyak orang di hari-hari terakhir ini pengetahuan tentang imannya bagus. Menceritakan khotbah bisa, bersiaran bisa. Tetapi punyakah iman belum tentu, saudara. Di situ akhirnya sementara dalam perjalanan tekad mereka menjadi sembuh. Karena mereka menuruti kata-kata Yesus. Amin.
Kalau mereka melihat kondisi mereka, mereka nggak mau. Tapi karena Yesus yang ngomong, jalan. Hari ini juga kita sama. Kalau melihat kondisi kita, kita seperti ini. Mungkin seperti itu. Tetapi kalau apa kata Yesus, saudara, itu kita harus jalankan. Walaupun bertentangan dengan hal-hal kita. Apakah hari ini saudara, kita ini perjalanan hidup saudara mengalami kesulitan atau apapun yang saudara hadapi. Ingat satu hal saudara. Iman itu menentukan perjalanan hidupmu ke depan. Karena iman itu bukan bicara di belakang. Iman itu bicara di depan. Sebelum semuanya terjadi. Itulah iman hari ini. Saudara. Iman itu bukan hanya percaya kepada Yesus sebagai juru selamat saja. Itu memang pemberian saudara dari Roh Kudus. Sehingga kita menjadi percaya dengan pikiran kita nggak mampu. Tapi kemudian kita ini saudara harus membaca firman ajaran Yesus Kristus. Bukan supaya percaya saja. Namun hidup di dalam percaya itu lebih penting dari percaya saja. Sehingga dikatakan saudara oleh Yakobus, kalau kamu percaya adanya Allah itu bagus. Setan pun percaya adanya Allah. Tetapi saudara, tidak ada buah dari kepercayaan itu sendiri. Hari ini jangan kita bangga dengan iman percaya Yesus saja. Tapi kalau kita tidak berani hidup di atas percaya itu. Saya percaya Tuhan menyelamatkan saya. Tapi saya belum mempercayakan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu ada seperti itu. Contoh-contoh banyak sekali saudara pernah melihat itu bagaimana akrobat itu sudah diumumkan, diceritakan sudah ribuan kali di mana-mana. Orang percaya nggak kalau orang lihat akrobat itu jalan? Percaya dia saudara. Percaya. Percaya jalan itu. Di atas tali. Tapi ketika saudara diajak jalan berani nggak? Nggak berani. Walaupun ada pengaman, nggak berani. Jadi kita ini percaya tapi belum tentu berani memberikan diri kita kepada Tuhan. Karena perjalanan dengan Tuhan itu saudara, menurut saya itu sudah di luar dari jangkauan pikiran kita. Apa yang nggak mungkin, apa yang nggak pernah kita pikirkan, apa yang nggak pernah kita lihat, nggak kita dengarkan, itu bisa-bisa terjadi seketika. Termasuk apa yang terjadi kepada 10 orang ini. Ingat, iman kita menentukan perjalanan hidup kita. Kita mau lihat terus firman Tuhan di dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Sampai di sini dulu. Jadi sini dikatakan apa saudara? Kalau kita mau mendengarkan firman Allah itu sungguh-sungguh dan melakukannya, maka bangsa Israel dikatakan, kalau kamu mau sungguh-sungguh, kamu menjadi harta kesayanganku di antara segala bangsa. Padahal dia percaya dengan adanya Tuhan. Demikian juga kita percaya. Firman ini sama diberikan kepada kita. Jikalau kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah. Dan kita mau percaya dan hidup melakukannya. Kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Menjadi harta kesayangan Tuhan itu gak main-main saudara. Ini loh harta saya. Saudara kalau mau bilang hartanya Tuhan, emas, berlian, apa itu gak usah diomong. Semua Tuhan punya. Tapi Tuhan mau tunjukkan hartanya itu bukan dari apa yang saudara yang dilihat manusia. Tetapi harta bagi Tuhan itu adalah jiwa-jiwa kita yang perlu diselamatkan. Itu jiwa-jiwa itu harta bagi Tuhan. Makanya jiwa kita jangan terhilang saudara. Karena itu harta kesayangan Tuhan. Satu orang hilang Tuhan mencarinya sampai menemukannya. Kecuali orang itu bersembunyi. Bersembunyi, saya tidak bersembunyi Pak. Bersembunyi di balik kesibukannya. Bersembunyi saudara di balik hobinya. Bersembunyi di balik kekecewaannya.
bersembunyi dari Tuhan, saudara. Dari segala kesenangan hatinya. Oleh sebab itu, Tuhan hari ini tanya kepada kita. Pasti harta itu dicari. Pasti ditemukan. Kecuali kalau kita bersembunyi terus. Keluar dari hobimu. Saudara. Keluar dari kesibukanmu. Keluar dari kesenanganmu. Keluar dari kekecewaanmu. Keluarlah dari tempat-tempat yang gelap itu. Karena Tuhan sudah ada dan menanti kita hari ini. Jangan saudara berkata, aku percaya saja, aku mengandalkan orang lain. Bisa saja. Tapi berakhirnya hancur semuanya. Kita lihat ayat selanjutnya. Kamu akan menjadi bagiku, yaitu bagi orang Israel tadi, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kepunyaan Tuhan dijadikan kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah firman yang harus kau katakan kepada orang Israel, termasuk kepada Israel sejati, yaitu engkau dan saya. Kita akan menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus, saudara. Kalau seseorang menjadi kesayangannya pejabat atau kesayangan orang-orang besar, saudara, enak dia kemana-mana. Tetapi suatu hari kalau saudara mengecewakan, saudara dihabisin. Tapi kalau saudara menjadi harta kesayangan Tuhan, engkau dijadikan imamat rajani. Pewaris kerajaannya. Saudara, gak main-main. Bukan cuma diberi kuasa, dikasih bonus. Bukan, saudara. Jangan sampai salah dalam kehidupan kita ini. Sebab itu kita bukalah hati kita. Saudara, banyak orang di gereja gak membuka hatinya. Banyak orang di gereja datang kepada Tuhan, tapi dia masih bersembunyi. Ya di balik apa? Tadi yang saya katakan di balik itulah. Termasuk kesombongannya tadi, kesibukannya. Masa di gereja pun masih sibuk cari uang, saudara. Masih jam-jam kerja, masih nawarkan barang mungkin jam-jam ibadah ini. Hati-hati di sini. Fokuslah kepada Tuhan. Tuhanlah yang menolong kita semuanya. Berhentilah sejenak. Kalau bangsa Israel disuruh berhenti 1 hari total. Kalau kita hanya cuma 1 jam, saudara. Ayo fokus-fokus kepada Tuhan. Kedua, saudara, kalau kita melihat, yaitu iman dan taulah berterima kasih. Orang yang beriman itu pasti begitu. Orang yang imannya menentukan masa depannya dia tahu. Dia tahu, saudara, namanya etika dan berterima kasih. Kalau kita tidak tahu etika atau berterima kasih, berarti kita tidak yakin kalau iman kita yang menentukan masa depan kita. Karena kita merasa diri kita yang menjadikan saya berhasil, bukan Tuhan. Saudara mengatakan kekuatanku yang membuatkan aku berhasil, bukan imanku. Sehingga kita tidak perlu membaca firman lagi, saudara. Tetapi kalau saudara mengakui kalau imanmu yang membuat kamu berhasil dan Tuhan, pasti kita akan setia datang di rumah Tuhan. Itulah namanya etika dan tahu berterima kasih. Walaupun saya dulu minta uang sekian, banyaknya puluhan, saudara. Dapat. Memang dapat. Dapat, saudara. Tetap rumah Tuhan, walaupun kita sudah dapat. Taulah etika dan berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun kita sudah tidak minta lagi, betul ya? Oh, saya dulu minta 5 tahun supaya saya punya ini. Sekarang dapat, ya aku di gereja santai-santai lah. Ya biasa-biasa. Mungkin saya tidak minta lagi kok. Saya cuma merasa cukup. Jadi ya saya santai aja. Berarti saudara, walaupun dia sudah merasa cukup, gak minta. Taulah etika berterima kasih. Datang kepada Tuhan bukan hanya minta. Datang kepada Tuhan itu mengucap syukur, terima kasih atas hidup ini loh. Amin. Sampai dipelihara berapa banyak orang yang mati karena COVID. Kita ini hanya, saudara, ditolong Tuhan. Kalau enggak, sudah juga ikut mati. Saya sudah sembunyi di rumah. Ada yang sembunyi di rumah mati juga. Tanpa sadar dikirim makanan, dipegang, ya mati juga, saudara. Memang kita ada jaga-jaga, waspada. Tetapi kita waspada, tapi Tuhan juga menjaga kita.
kehendak itu hari ini kita tidak di tempat ini. Kita lihat dulu Lukas 17 ayat 16. Dari 10 orang kusta itu 1 orang Samaria, 9 orang Israel. Orang Samaria berarti orang yang tidak rohani, dianggap orang asing. Kita lihat dulu. Ayat 15-nya boleh juga dulu. Seorang dari mereka, seorang ya, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, dari 10 itu 1 orang, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia tahu etika dan berterima kasih. Luar enggak, biasa enggak? Tujuannya tercapai. Ingat Tuhan, saudara. Tetapi dia perlu datang kepada Tuhan lagi. Enggak perlu cuma ingat, saudara. Terus kita lihat. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Bukan berkata, thank you God saja, saudara. Karena apa yang dikerjakan Tuhan itu, saya ingatkan kembali, itu tidak pernah bisa dikerjakan oleh manusia. Apa yang dikerjakan manusia, itu manusia buat. Saudara datang kepada Tuhan, berarti apa yang tidak bisa dikerjakan manusia, itu Tuhan yang buat. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Gak cukup di rumah. Saudara, orang itu adalah seorang Samaria. Terkejut enggak? Terkejut, saudara. Terkejut. Kadang-kadang saya kalau melihat gini, saya tidak melihat kesembuhannya ya. Kadang-kadang kesembuhan mujizat itu memang bagus, senang. Tapi akhir dari mujizat itu loh. Apa? Saya kalau melihat berkat itu senang. Tapi saya sungguh-sungguh saudara tidak melihat cuma itu satu kesenangan. Akhir dari berkat itu apa? Menghancurkan rumah tangga, memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, membuat kita menjadi sibuk. Padahal apa yang kita kumpulkan, taruh di bank, jumlahnya cuma sekian ratus M. Kita senang, tapi nggak kita pegang semuanya. Saudara, secukupnya kita senang karena ada angka di sana. Saudara nggak memikirkan angkamu ada di surga berapa banyak. Cuma melihat angka yang ada di bank, lupa dengan angka yang di surga. Kembali lagi, harus berterima kasih, punya etika, saudara. Kekristenan kalau nggak punya etika itu nggak bagus. Di gereja saya enggak, saudara ngajar saudara untuk doa puasa 1 tahun sampai ya 11 bulan puasa. Saya nggak bangga seperti itu. Saya bangga saudara kalau saudara kelihatannya biasa. Namun orang yang punya etika, tahu berterima kasih, hidup yang tertib saudara. Terutama kepada Tuhannya. Ini gak main-main. Saya ngomong sama teman-teman saya. Ingat, apa yang tidak bisa dikerjakan manusia, itu yang Allah akan kerjakan kepada kamu. Kalau yang bisa dikerjakan kepada manusia, kamu cari manusia. Tetapi apakah mereka gak lakukan, hanya Tuhan yang bisa. Tapi jangan pernah nomor 2-kan Tuhan. Aku cari dulu manusia. Kalau gak bisa cari Tuhan, dia gak mau. Saudara, seakan-akan manusia lebih utama dari Tuhan. Utamakan Tuhan itu terlebih dahulu. Jadi saudara kalau kita melihat ini, mungkin saudara kita lihat perbuatan baik itu memang perlu dibudayakan. Betul ya? Perbuatan baik itu perlu dibudayakan. Etika, tahu berterima kasih itu saudara anggap aja perbuatan baik. Itu perlu dibudayakan. Artinya dilatih. Jadi satu kebiasaan, jadi akhirnya satu budaya. Sehingga ketemu orang, selamat pagi Pak. Ada jalan terima kasih. Disenggol orang, sorry padahal yang nyenggol sana. Itu sudah menjadi budaya. Nah kalau kebaikan gak bisa menjadi budaya, terus bagaimana? Akhirnya terbalik. Saudara. Kepada Tuhan jadi budaya. Saya ke gereja pokoknya Sabtu Minggu. Dengar firman selesai. Saya orang Kristen, budaya. Karena satu kebiasaan, terus menerus, saudara, menjadi satu budaya.
Akhirnya kita jadi orang Kristen, setiap minggu datang di gereja. Berlomba-lomba dengan cara macam-macam penampilan kita. Berlomba-lomba, budaya. Padahal untuk datang kepada Tuhan bukan budaya. Satu kerinduan hati. Jadi bukan satu budaya kebiasaan sebagai orang Kristen. Saudara, sehingga datang di gereja dengan firman, firman itu aku tahu. Satu kerinduan. Amin. Tapi perbuatan baik, etika itu budaya. Yang harus dibudayakan kepada umat manusia. Orang Kristen ini harus punya budaya yang bagus. Punya etika, tahu berterima kasih, menjunjung, menghormati orang lain. Gitu saudara. Itu budaya, nggak usah diajar lagi. Tapi datang di rumah Tuhan, hari Minggu, waktunya ke gereja. Ayo berangkat ayo. Pakai mobil apa Pak? Pakai rumah apa Pak? Pakai pakaian apa Pak? Mau nyumbang berapa banyak Pak? Terus kita mau kemana setelah itu? Tunggu dulu. Mau pakai apa saja, kamu mau nyumbang berapa saja? Apakah kamu membawa hatimu datang kepada Tuhan? Amin. Anak-anak mesti dilatih seperti itu Bapak Ibu. Ini yang saya lihat itu kekristenan sudah jadi budaya. Perbuatan baik itu sudah tidak ada lagi, menyusut. Kalau budaya ini diganti perbuatan baik, ke gereja ini menjadi satu kerinduan. Makanya saudara melihat ini di gereja. Ada orang yang sudah di gereja biasa, tidak ada perbuatan baiknya. Nanti saudara akan melihat banyak hal-hal yang luar biasa di gereja ini. Gereja sudah menjadi tempat apa saudara? Ya maklumlah, gereja sudah menjadi tempat untuk ini. Ya mencari sesuatu lah saudara. Bukan mencari Tuhan lagi. Saya sedih sekali, memang kita butuh di dunia ini sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan adalah sumber hayat, sumber kehidupan. Kalau menemukan Tuhan, menemukan semuanya. Kalau saudara tidak menemukan Tuhan, sulit. Yang ketiga kita lihat, Lukas 17 ayat 17. Kembalilah kepada Tuhan. Kita lihat orang itu kembali, tapi 9 tidak kembali. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Yesus tidak butuh terima kasih. Yesus penuh kasih. Saudara. Tapi ketika balik satu ini, loh yang 9 mana? Walaupun saya tidak membutuhkan terima kasih. Betul gak saudara? Tapi seakan-akan Tuhan ingatkan, Tuhan memberi dengan cuma-cuma. Tetapi yang menerimanya ini, taulah berterima kasih. Kembali kepada Tuhan. Amin. Kembali kepada ajaran Tuhan itu luar biasa. Sehingga kita diberkati. Maka berkat itu menjadi berkat perbuatan baik kita. Dilimpahkan. Karena berkat itu yang kita dapat bukan tujuan hidup kita. Itu hanya perlengkapan, saudara. Tetapi semua yang menentukan adalah Tuhan. Itulah yang kita cari. Luar biasa sekali, saudara. Kalau kita melihat, ya dari perjalanan ini, akhirnya kita juga melihat banyak orang-orang, ya saudara, di gereja. Dulu dia aktif di gereja, saudara. Begitu diberkati, sibuk, itu umum. Ditanyai, loh pekerjaan itu kan juga ibadah. Nah kalau pekerjaan ibadah, saudara, ibadah ini apa namanya? Kalau pekerjaan kita jadikan ibadah, ibadah kita ini harus di atas ibadah itu. Boleh kita ngomong pekerjaan kita ibadah, karena itu memang juga kelakuan harus bagus. Tetapi ibadah harus di atas lagi. Berbakti kepada Tuhan lah. Atau mengabdi kepada Tuhan. Jadi bukan beribadah datang saja. Harus ada tingkat meningkatkannya. Jangan menyamakan ibadah dengan pekerjaan. Saudara, jangan menyamakan saudara datang kepada Tuhan ini dengan hobi kita. Jangan menyamakan datang ke rumah Tuhan dengan jaga toko kita. Jangan disamakan. Toko tetap tanggung jawab. Tapi di gereja ini bukan hanya tanggung jawab.
menyangkut soal mati hidup kita. Toko bisa rame, bisa sepi. Tapi kalau Tuhan cabut nyawa kita, walaupun uangnya banyak, siapa bisa tahan? Makanya Tuhan katakan ada orang kaya yang bodoh. Dia mengumpulkan uang begitu banyak, dia berkata sekarang jiwaku puaslah kamu. Dia tenang, tapi Tuhan berkata, hei orang bodoh, kalau nyawamu diambil hari ini untuk apa kekayaanmu? Bukan berarti kaya itu tidak boleh. Tetapi bukan menjadi satu tujuan hidup kita. Walaupun itu mungkin perlu kita kejar juga. Jangan saudara lagi coba contoh saudara. Kalau orang diberkati, ingat anak bungsu itu. Ketika dia dapat warisan, yang nemenin dia siapa? Banyak orang yang memuji-muji. Wih luar biasa, kamu kaya, kamu dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Wah ini saudara, wah terus ya. Tuhan sedang memberkati Tuhan, dia dipakai, dia punya uang kan. Terus ya, foya-foya. Begitu habis. Siapa yang menemani dia? Babi-babi. Babi-babi yang nemeni. Makanya ketika kita punya uang, jangan tinggalkan teman lama. Ya, orang yang pernah bergabung dengan saudara. Yang kerap kali ngomong ingatkan saudara capek. Lebih baik teman baru yang muji-muji. Suatu hari uang kita habis. Teman lama akan kembali melayani. Yang baru hilang, cari sasaran kembali. Betul. Contoh saudara kalau kita sebagai seorang suami. Waktu miskin, istrinya doain terus. Waktu kaya, banyak sioja-sioja yang masih muda-muda datang. Ngomongnya, wah ini betul gak saudara? Coba kalau miskin. Gitu loh. Beda. Jadi kita gak sadar itu saudara. Apa kelebihan kita sampai orang sering sama kita, itu kita harus pikir. Gitu. Apa yang kita punya sampai teman saya itu terus mengkritik, maksudnya menasihati saya, kenapa? Itu harus dipikirkan. Kenapa orang baru ini kok memuji saya? Waduh, kok bikin saya senang? Ada apa dengan saya ini? Harus dipikirkan. Apakah mereka cari firman yang saya dapat dari Tuhan? Kalau nyari hartanya jangan deh. Gitu. Tapi tiba-tiba teman lama datang. Kita sudah kaya saudara, kita diomongin gini-gini. Kita ada apa kekayaanku ini ya? Gitu. Kok sampai teman lamaku mengingatkan aku ada apa kekayaan ini? Ternyata kekayaanku menjadi tuan atas hidupku. Aku telah dikelola oleh kekayaan. Bukan aku mengelola kekayaan itu. Sehingga aku diperbudaknya. Saudara, kita bicara begini tidak mudah. Saya juga berjuang untuk itu. Makanya firman ini bukan untuk saudara juga. Untuk saya juga. Yang terakhir kita lihat. Keempat, memuliakan Tuhan dengan iman. Bukan dengan perkataan saja. Bukan dengan uang. Walaupun firman Tuhan berkata dalam Amsal, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Itu cuma sedikit. Tetapi yang lebih banyak itu muliakan Tuhan dengan hatimu. Dan imanmu dan ucapan syukurmu. Dengan perbuatan baikmu. Luar biasa. Kita lihat dulu Lukas 17 ayat 18 sampai 19. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Bayangin orang asing loh. Ini satu pukulan bagi saya saudara, bagi gereja hari ini. Ini pernah terjadi dulu dan sekarang pasti juga sama. Jangan sampai Tuhan ngomong, masa orang asing ini terima kasih datang di gereja ngurus. Terus mana anakku yang sekian banyak, sekian puluh tahun tak berkati itu kemana? Itulah yang di awal. Saudara akan diganti dengan yang di belakang. Jangan sampai saudara di depan menjadi terbelakang. Tetaplah di depan. Jangan mau digeser kalau urusan berhadapan dengan Tuhan. Kalau soal antri digeser ngalah 1-2 langkah gak apa-apa. Tapi kalau di hadapan Tuhan mau ngalah gak bisa, bukan soal ngalahnya. Saudara, karena kita fokusnya cari Tuhan itu.
Ayat 19, saya ulangi lagi. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa. Tuhan memuji orang ini. Tuhan bertanya kepada yang 9. Dan Tuhan memuji yang 1. Apakah hari ini kita termasuk orang yang dipertanyakan oleh Tuhan? Atau termasuk orang yang dipuji oleh Tuhan? Kita tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti, saudara, Tuhan bertanya, apakah kita yang termasuk yang dipertanyakan Tuhan, di manakah mereka? Duduk di belakang, duduk di depan Pak Pendeta itu. Aku lihat duduk, hatinya tidak ada di situ. Di mana? Sedangkan orang asing datang di gereja, yang tidak mengenal Tuhan datang, rindu untuk mendengar firman Allah yang indah. Kita dengarnya seperti angin-angin yang membuat kita jadi ngantuk, saudara. Tapi orang lain mendengarnya sepertinya oksigen yang memberi kesehatan kepada dia. Perbedaannya seperti angin yang membuat kita terbuai ngantuk. Tidak memberi kepada kita kekuatan semangat, tapi membuat kita tidur. Tetapi yang satu menjadi seperti oksigen, memberi kekuatan dan kesehatan dalam hidupnya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan bertanya, apakah kita yang termasuk yang dipertanyakan Tuhan? Ataukah kita yang termasuk orang yang dipuji Tuhan? Masakah orang asing ini yang datang? Kemana mereka? Ingat, hidup ini, iman itulah yang menentukan langkah kita ke depan. Iman itu, saudara, yang menentukan perjalanan hidup kita. 10 orang kusta ini, perjalanan hidupnya sangat mengenaskan. Diasingkan dari keluarganya. Hidup hanya menanti ajal. Satu demi satu, sedikit demi sedikit. Anggota tubuhnya, saudara, mulai terkelupas jatuh. Dia hanya menanti sampai di mana batas hilangnya semua. Ketika tangannya sudah hilang jari-jarinya. Ketika kakinya sudah hilang jari-jari kakinya. Tapi imannya tidak pernah hilang. Dia berseru kepada Tuhan. Dan situlah ada perubahan hidupnya. Mungkin waktu disembuhkan, jari-jari sudah tidak ada. Tetapi itulah bukti kasih Tuhan. Kalau aku tidak diselamatkan, habis seluruh tubuhku. Kalau aku dari dulu percaya, tidak mungkin satu pun ini hilang. Aku terlambat percaya. Jangan menjadi orang yang terlambat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Kau sucikan hati pikiran kami. Biar benih firman ini tertanam dalam hidup kami. Biar kami berubah hari ini kembali ke rumah Tuhan, ke rumah-Mu. Tuhan, walaupun Kau tidak membutuhkan terima kasih kami. Tapi Kau ingin melihat setiap kami dari cara hidup kami yang benar. Ampuni segala dosa salah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman,
rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan menutup pintu, tidak ada satupun orang yang bisa membukanya. Kalau Tuhan memberkati, tidak ada satupun orang yang bisa menahannya. Tapi kerap kali hati kita yang tidak tahan uji, menjadi sibuk, kikir, sombong, dan sebagainya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Shalom.